Shalom, selamat sore teman-teman. Bagi semua teman-teman yang bukan biasanya tidak beribadah di hari Sabtu, tapi sekalian khusus datang hari ini, selamat datang juga ya di ibadah di LCBYC hari ini. Oke teman-teman, langsung aja saya minta ditayangkan ya slide-nya. Judulnya Don't Date Alone. Ya, saya rasa kalian ngerti maksudnya. Don't date alone. Jangan jalan sendirian. Jangan pacaran sendirian juga, gitu ya. Kita membaca di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kita tahu semua teman-teman bahwa sebuah bangunan yang retak hampir tidak pernah runtuh dalam sehari, ya. Kerusakannya biasanya dimulai dari fondasi yang tidak terlihat. Dimulai dari dasar yang dibangun sebagai fondasi untuk mendirikan rumah itu. Saya pernah punya tetangga di Mojorum ini, yang rumahnya itu tidak dibangun di atas fondasi batu yang kuat. Tinggal tunggu waktu aja, suatu hari bangunannya pada rusak-rusak semua. Dan akhirnya sulit sekali untuk dijual. Kenapa? Karena fondasinya dibangun secara mungkin mereka waktu itu tidak punya uang yang cukup, memaksakan diri membangun. Akhirnya fondasinya asal-asalan. Benar-benar fatal. Ya, demikian juga di dalam Alkitab sebuah bangunan itu, terutama di Mazmur 127, itu diibaratkan sebuah keluarga, itu diibaratkan sebuah rumah atau bangunan. Jadi Tuhan Yesus kasih ayat ini, kalau kita jadi murid Yesus yang komitmen untuk melakukan firman Tuhan, bukan hanya mendengar saja, kita membangun hidup kita, dan suatu hari kalian usia muda sekarang ini, suatu hari kalian membangun keluarga, maka hidup pribadi kalian dan pernikahan atau keluarga yang kalian bangun itu kokoh. Kalau ada masalah hujan, banjir, badai yang melanda, tidak akan roboh. Kenapa? Karena mendengar firman dan melakukan. Tapi kalau bangun rumah, yaitu hidup pribadi, kita kan bait Allah ya, rumah Allah. Secara pribadi, kita nggak taat sama firman Tuhan selama hidup kita, seringkali nggak komitmen untuk taat. Kemudian kita membangun sebuah keluarga, menikah, pacaran, menikah, dan membangun sebuah pernikahan dan sebuah keluarga. Dan juga tidak taat di situ, diwarnai oleh ketidaktaatan, maka suatu hari akan roboh juga keluarga itu. Jadi banyak pasangan yang sudah menikah, kalau minta pertolongan kepada saya sendiri, saya single ya, tetapi di dalam pelayanan itu saya nggak bisa menghindari. Sekarang ini malah jauh lebih sering saya mengkonselingin keluarga daripada anak-anak muda. Kalau dulu saya banyak memuridkan anak muda. Kalau sekarang malah memuridkan keluarga. Banyak pasangan minta didoakan, minta dikonseling ketika rumah tangganya sudah hampir hancur atau sudah retak-retak nggak karu-karuan. Akar masalahnya seringkali sudah diakibatkan dari sejak sebelum pernikahan, jauh sebelum pernikahan, yaitu masa pacaran.
atau masa pranikah. Setiap kali saya ngomong pranikah di sini, teman-teman ingat ya, pra itu sebelum nikah ya, nikah berarti sebelum nikah. Waktu pacaran, proses berpacaran, proses untuk mencari jodoh, ya, kemudian proses untuk serius masuk dalam pernikahan, itu semua disebut pranikah. Teman-teman, saya mulai masuk, tingginya tingkat perceraian menunjukkan banyak keluarga membutuhkan pertolongan. Sekedar data yang paling terkini. Dari data BPS, Badan Pusat Statistik di Indonesia, tahun 2025 terdapat sekitar 438.000 perkara perceraian secara nasional. Tahun 2025, 6.080 perkara perceraian terdiri dari sekian-sekian ya, 4469 cerai gugat sekitar 73,5%, 1611 cerai talak sekitar 26,5%. Sekarang, tadi itu saya juga lupa mencantumkan. Yang ini Pengadilan Agama Surabaya ya. Jadi tadi itu dari Pengadilan Agama Surabaya bukan Indonesia. Kalau Indonesia yang tadi 438.000, kalau yang tahun 2025 6.080 dan seterusnya, ini adalah dari Pengadilan Agama Surabaya, kota kita teman-teman. Itu tahun 2025 selama yang setahun 6.080 perkara dengan persentase seperti itu. Sedangkan dari Januari sampai April, kalau yang Mei, Juni, Juli belum dipublikasikan, dalam 4 bulan tercatat 1.358 perkara perceraian yang masuk Pengadilan Agama Surabaya. 70% perkara dipicu oleh masalah ekonomi, yang dalam beberapa bulan terakhir banyak berkaitan dengan judi online dan pinjaman online. Dan begitu sesaknya antrian untuk ada sidang pengadilan tuh antri, kan ribuan soalnya. Sampai ini ya di depan saya ini, tapi saya nggak tayangkan, ada video short gitu ya. Netizen tuh sampai menyindir seperti gini yang dengarannya kayak lucu tapi sedih ya. Bilang gini, Bapak Ibu sabar ya, jangan berebut, pasti cerai kok. Gitu ngomongnya. Bukan Bapak Ibu jangan berebut, pasti kok dapat makan, gitu kan? Biasanya kalau antri mau makan. Ini sekarang antri mau cerai. Sampai diomongin kayak gitu. Pasti cerai kok. Menyedihkan teman-teman. Dan ini memperbaiki keluarga yang sudah retak jauh lebih sulit daripada membangunnya dengan benar. Jadi membangunnya benar dari pacaran, terus serius, pranikah semua itu benar, itu lebih mudah daripada salah dari pranikah, akhirnya enggak karuan-karuan banyaknya kasus di keluarga, begitu ya, pernikahan itu sudah retak, udah kayak tembok tuh retak-retak enggak karuan pernikahan ini, ya kan? Itu jauh lebih sulit sekali. Kenapa? Galatia 6 ayat 7 sampai 8, apa yang ditabur seseorang akan dituai. Apa yang ditabur ketika masa pranikah akan dituai di pernikahan. Teman-teman, memang pemulihan itu tetap mungkin karena kasih karunia Tuhan, tapi membutuhkan pertobatan, kerendahan hati, dan proses yang panjang. Lebih baik mencegah daripada memperbaiki. Amsal 22 ayat 3, orang bijaksana melihat bahaya lalu menghindarinya. Saya mau tanya ya, teman-teman nggak usah ikut-ikut ya, kalau nggak kepingin nggak usah angkat tangan. Siapa yang ingin masa depannya bahagia dan pernikahannya diberkati Tuhan bahagia? Siapa? Kalau ada yang nggak mau nggak apa-apa. Ayo, yang mau ini angkat tangan tinggi-tinggi. Yang angkat tangan tinggi-tinggi bilang gini, aku mau nikahku bahagia diberkati Tuhan. Tanya sebelahnya, beneran? Beneran nggak? Ya, teman-teman. Mungkin kalian bilang gini, Tante Hana ini ngapain sih katanya kayak gini nih? Ya pastilah kita mau bahagia, oke. Tapi saya perlu tanya, supaya teman-teman ngeh betapa kadang-kadang
kalian ini ya mau diberkati Tuhan pernikahannya, tapi nggak mau dari awal sudah benar. Dari awal seenaknya sendiri mau bahagia, nggak bisa teman-teman ya. Oke, sekarang saya mau cerita sedikit teman-teman. Saya nggak punya banyak waktu sore ini ya. Saya ngomong kayak gini nih dengan hati saya yang sangat prihatin. Sampai saat ini, sampai hari ini, saya ini masih harus ya menolong pernikahan-pernikahan yang waktu pacaran dan mencari jodoh. Ngawur teman-teman, sungguhan. Dan mereka ini pelayan Tuhan loh dulu. Dari dulu waktu kaum muda, namanya kaum muda, itu pelayan Tuhan loh, cinta Tuhan. Ya, nikah Kristen di gereja diberkati pendeta, nggak beda dengan yang lain. Tapi ngawur banget pranikahnya. Sekarang ini harus menanggung apa yang mereka tabur tuh mereka tuai. Dan saya ini sampai rasanya sambat-sambat sama Tuhan. Kok angel ya Bapak? Kok sulit? Tapi teman-teman saya berpikir mungkin sulit karena saya single. Jadi saya nggak bisa menolong mereka atau gimana? Tapi ternyata teman-teman, semua hamba Tuhan yang sudah berkeluarga dan suka mengkonseling jemaatnya, termasuk di sini tuh Pak Harun dan Ibu Yeni, kemudian Paulina dan Oscar, dan yang lain-lain lagi, Ibu Imam dan Pak Imam. Ya, mereka juga sambat sama teman-teman. Jadi bukan karena saya single, sehingga sulit menolong. Ternyata mereka yang sudah berkeluarga ini, sepasang suami istri ini maju bersama, enggak sendirian kayak saya gini. Juga mengalami kesulitan mengkonseling pernikahan yang sudah salah dari fondasinya. Itu teman-teman. Saya enggak punya waktu untuk cerita kasus-kasusnya ya. Lagi pula kalau kasus yang ceritakan memalukan orang, meskipun saya enggak akan ngomong siapa mereka. Ada mereka yang sudah kepercayaan antara suami istri sudah hilang. Anak-anaknya sudah terluka. Anak-anaknya sudah enggak karuan karepe dewek. Padahal ini semua ini keluarga Kristen. Ada yang sudah perselingkuhannya sudah terjadi. Ada yang hutang sudah menumpuk, macam-macam teman-teman ya. Pusing rasanya. Nah, banyak masalah pernikahan berakar pada proses pranikah yang tidak dibangun menurut firman Tuhan. Makanya di ayat pembuka tadi Yesus berkata, rumah itu roboh bukan karena hujan, tapi karena dasarnya salah. Dasarnya tidak mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Fondasi pernikahan dibangun sejak kapan ini? Bukan sejak menikah, tapi sejak kita tuh jadi murid Yesus, bertobat, lahir baru, dimuridkan menjadi murid Kristus. Sejak mencari pasangan, memilih pasangan, menjalani masa pacaran. Sejak itu, fondasi pernikahan itu dibangun teman-teman. Maka hari ini khotbah saya itu lebih kepada membangun fondasi di masa pranikah. Nih beberapa fondasi yang salah. Memilih pasangan hanya berdasarkan perasaan asmara, perasaan cinta, perasaan aku nyambung sama dia, aku cocok sama dia, dan sebagainya. 2, fondasi salah, mengabaikan kesamaan iman. Allah enggak apa-apa, nanti aku injilin, nanti kalau sudah menikah pastilah pergi gereja bertobat. Saya mau bilang, jangan. Itu fondasi salah, sangat prinsip. Oke? Yang ketiga fondasi salah lagi, tidak mau menerima nasihat. Mati-matian cinta, cintanya cinta buta dimelekkan juga tidak mau kayak gitu ya. Jadi teman-teman gak mau nerima nasihat orang tua, gak mau nerima nasihat pemimpin rohani atau pemurid atau kakak rohani, gak mau. Semua itu diabaikan. Seolah-olah dunia ini gak ada orang lain, sudah tinggal berdua saja. Dunia ini milik kita berdua kayak gitu ya. Yang keempat fondasi yang salah, tidak menjaga kekudusan. Ini nih. Ada yang gini kan, banyak kan orang di dunia sana itu dihamili terus ditinggal. Jadi enggak dinikahi, enggak bertanggung jawab. Itu udah keterlaluan. Itu di luar Yesus. Tapi banyak orang Kristen tuh gini.
seks juga, waktu pernikahan udah seks kayak suami istri. Tapi si cowok bilang, aku bertanggung jawab kok. Aku akan nikah ya, aku nggak akan lari. Tahu nggak teman-teman, itu namanya tidak menjaga kekudusan. Dan kenapa sampai jatuh sedalam itu? Karena mulai main-main dengan sentuhan fisik. Teman-teman, nomor 4 ini fondasi yang salah, harus diwaspadai. Yang kelima, tidak memperhatikan karakter masing-masing. Si cowok nggak memperhatikan karakter cewek, cewek nggak perhatikan karakter. Makanya di gereja ini setahun sekali pasti ada minimal setahun sekali itu pasti ada khotbah tentang love, sex, and dating. Supaya memberi pedoman-pedoman, guidance-guidance yang penting untuk masa pranikah itu benar. Dan ini merupakan fondasi yang sangat penting. Kesimpulannya, buah menunjukkan pohon. Masalah pernikahan seringkali bukan dimulai setelah nikah. Justru masalah itu mulai terjadi ketika fondasi hubungan antar cewek cowok yang pacaran ini dibangun tanpa firman Tuhan. Ya. Berikutnya, karena itu gereja Kristus Pencipta, jemaat ini menjalankan pelayanan pengayoman pranikah. Semua mengatakan pengayoman pranikah. Ini bukan kelas pemuritan atau sejenisnya kelas pengajaran, bukan. Sebelumnya saya lupa ngomong, ini beda dengan bimbingan pranikah, BPN. Kalau ini pengayoman pranikah, PPN, bukan pajak penghasilan nilai atau apa bukan ya. Tapi pengayoman pranikah ini gini bedanya. Kalau BPN, bimbingan pranikah, itu bagi mereka yang sudah pasti menikah. Seringkali juga sudah tahu bakalnya pemberkatan bulan apa, tahun apa. Pasti, gitu ya. Tapi kalau pengayoman pranikah ini bagi mereka yang sudah mulai pacaran, sudah mulai serius tentang mencari jodoh. Proses dari pacaran, mencari jodoh, kemudian tunangan, semua ini namanya pranikah. Ini juga di gereja kita selalu, sejak saya memimpin tahun silam ya, berapa tahun silam itu, ada yang namanya pengayoman pranikah. Cuman istilah ini sudah lama nggak disebut-sebut meskipun fungsinya tetap jalan. Ya teman-teman. Nah mulai hari ini kita launching gitu ya, dengan nanti ada talk show dan menunjukkan tools-tools yang sudah disiapkan oleh tim media, berupa buku dan juga video untuk menjadi pegangan. Maka pengayoman pranikah ini adalah proses pemuridan, pembapaan bagi jemaat yang sedang mencari pasangan, sedang mengenal seseorang, sedang berpacaran, sedang mempersiapkan pernikahan. Jadi diayomi oleh pemuridnya, oleh bapak rohaninya. Lah gimana kalau pengayom atau pemuridku itu single, Tante Hana? Kita akan kenalkan saudara dengan pemurid yang sudah menikah dengan sepasang suami istri yang dulunya juga diayomi ketika mereka pranikah. Tapi ini adalah hubungan pemuridan secara pribadi. Jadi bukan kelas atau apa gitu-gitu ya, teman-teman. Nah, tujuannya pengayoman pranikah ini agar setiap keputusan penting tentang pernikahan, tentang perjodohan, diambil di bawah terang firman Tuhan dan dalam akuntabilitas kepada tubuh Kristus. Jadi tidak eksklusif, tidak sembunyi-sembunyi, akhirnya jatuh dalam dosa seksual yang membuat fondasinya sudah salah dari awal. Teman-teman, bagi jemaat Kristus Pencipta, kalian semua dan jemaat Kristus Pencipta yang lain yang masih belum berkeluarga ya, berada di dalam pengayoman pranikah dan masuk di dalam bimbingan pranikah, itu 2 prasyarat yang wajib kalau mau diberkati di gereja ini. Kenapa? Karena kami, saya dan para pemimpin komitmen, gak mau asal memberkati padahal fondasi salah, tidak dipulihkan, tidak dilayani. Jadi kami komit dari awal untuk bisa akhirnya membawa anak-anak mudanya
membangun pernikahan yang sungguh-sungguh diberkati yang kalian tadi semua angkat tangan itu. Mengapa perlu pengayoman pranikah? Yang pertama, Tuhan memang merancang kok. Kita tuh hidup di dalam pengayoman. Makanya kita juga punya orang tua ya, yang hidup mengayomi kita. Nah, prinsipnya dalam Efesus 4 ayat 11 16 sampai 16, Allah memberikan hamba-hamba Tuhan ada 5 jawatan, tapi yang saya sebut di sini gembala dan pengajar, supaya umat Tuhan tuh menjadi dewasa rohani. Kalau semua orang bisa bertumbuh rohani dengan baik, nggak usah ada rasul, nabi, gembala, guru, dan pengajar, dan penginjil. Tapi hamba-hamba Tuhan ini memperlengkapi tubuh Kristus untuk pekerjaan pelayanan dan untuk menjadi pengayom bagi jemaatnya supaya jemaatnya menjadi dewasa. Mengapa perlu pengayom pranikah? Karena hati manusia itu mudah tertipu di dalam Yeremia 17 ayat 9. Apalagi saat jatuh cinta, kita sering melihat apa yang ingin kita lihat, ya kan? Karena itu kita membutuhkan orang lain, yaitu pengayom kita yang dapat melihat dengan hati yang lebih jernih. Mengapa perlu PPN? Karena ada hikmat di dalam banyak nasihat. Amsal 15:22. Mengapa PPN perlu? Karena saudara perlu ada pemimpin yang menjagai hidup saudara. Jadi pengayoman pranikah ini bukan untuk mengendalikan hidup seseorang, bukan untuk mengontrol, bukan untuk cawe-cawe, bukan untuk ngerecoki hubungan saudara saat berpacaran. Tetapi justru pengayoman yang disediakan ini adalah bentuk kasih dan tanggung jawab secara rohani. Banyak anak muda bilang gini, kalau sudah ngomong tentang jodoh, ini urusan pribadiku. Aku sudah dewasa, kami berdua sudah dewasa, bukan anak kecil lagi. Kami tahu kok apa yang kami lakukan, kayak gitu. Ya, banyak tuh anak muda suka ngomong gitu itu. Tapi saya mau kasih tahu, bahayanya bila menolak diayomi. Bahayanya menolak di cover secara rohani. Ya. Karena akan kehilangan perlindungan, kehilangan koreksi, kehilangan hikmat, kehilangan doa, kehilangan sudut pandang atau perspektif yang objektif. Saya suka dimusuhin ketika saya mengayomi anak-anak muda ketika mereka pacaran. Benar-benar dimusuhin. Sampai sekarang orang itu kalau ketemu saya nggak akan nyapa. Karena dia benci sama saya, karena saya bilang terus terang. Kamu itu merupakan pasangan yang gak seimbang. Kalau kamu nikah sama dia, kamu tidak akan bahagia. Putuso, saya bilang gitu, jelas ini tidak seimbang. Tahu nggak apa yang dilakukan? Dia benci sama saya. Saudara, nggak sampai 5 tahun pernikahannya, dia cerai. Sampai sekarang ini, udah nggak tahu gimana nasibnya dia. Dia menghilang keluar pulau jauh sekali. Saya kalau mengingat itu sedih banget. Saya dulu waktu murid saya itu masih mahasiswa, masih single-single, itu banyak yang, bukan banyak, beberapa itu nyiwa, tahu nyiwa? Siwa, jadi tidak mau nyapa Tante Hana lagi. Gara-gara saya punya perspektif yang objektif melihat fondasi yang salah, dia nggak mau terima. Tapi seringkali ketika akhirnya meminta pertolongan kepada hamba Tuhan atau kepada kami-kami yang secara jadi pengayom, masalahnya sudah jauh lebih rumit, sulit sekali untuk dipulihkan. Dan saya mau ngomong teman-teman ya, mau ngomong realita di jemaat ini. Ketika Kristen belum ada pengayoman pranikah, belum ada pemuridan juga, jadi jemaat yang di dalam kepemimpinan terdahulu itu menikah yang tanpa ada macam-macam pelayanan seperti ini. Sampai sekarang masih ada di jemaat ini ya, sudah hampir lanjut usia atau apa. Kemudian dibedakan dengan pasangan-pasangan yang lebih muda, yang waktu itu benar-benar kami sungguh-sungguh ya sampai sekarang mengayomi dan sebagainya.
terus ditolong, didoain, dikonseling, waktu pacaran sulit dan sebagainya, akhirnya putus, akhirnya dapat pacar yang sungguh-sungguh dari Tuhan dan sebagainya. Ini sekarang sudah menikah dan punya anak, dan banyak dari antara kalian itu yang papa mama kalian itu yang saya maksudkan. Papa mama kalian itu adalah waktu muda-muda, waktu pranikah dulu, benar-benar mau masuk di dalam pengayoman pranikah. Sehingga rumah tangga atau pernikahan itu beda banget. Dalam komunikasi, dalam seks, dalam keuangan beda sekali. Praktis nggak ada masalah, konflik-konflik pastilah, pertengkaran apa. Tapi nggak ada masalah yang serius. Dibandingkan dengan waktu Kristen dulu belum ada gini-gini. Sampai sekarang itu tetap belum pulih juga teman-teman. Kasian banget. Ya, tapi apa yang saya bisa lakukan? Ya kan? Semua sudah terjadi, nasi sudah menjadi bubur. Jadi tujuan gereja ini bukan mau mengontrol kehidupan jemaatnya. Tapi tujuan gereja itu mau menjaga supaya setiap keluarga dibangun di atas Kristus. Kami itu mengasihi Anda, mengasihi teman-teman. Kami ingin melihat keluarga-keluarga yang bertahan, kokoh, dipenuhi kasih Kristus, menjadi teladan, menjadi tempat hadirnya kerajaan Allah, mewariskan iman pada generasi berikutnya. Teman-teman, saya nggak tahu, saya nggak mengenal teman-teman di LC ini satu demi satu. Jadi saya nggak tahu teman-teman yang sudah pacaran, yang sudah serius, dan juga teman-teman yang bukan di LC yang datang hari ini karena diundang, karena acara ini spesial ya untuk teman-teman. Saya bukan merancang khotbah ini untuk nyindir teman-teman, enggak. Tapi saya mau ngomong, saya dan para pemimpin ini sangat peduli sama teman-teman. Mau mengayomi, mau membimbing teman-teman sejak pranikah sampai masuk pernikahan itu benar-benar diberkati Tuhan. Dipakai Tuhan keluarganya. Tapi teman-teman tetap punya kehendak bebas untuk memilih. Aku enggak mau atau aku butuh. Yang merasa, yang bilang aku butuh, itu seperti orang tuanya kalian tuh yang sekarang tuh kalian merasakan punya papa mama yang solid, yang pernikahannya, yang keluarganya diberkati Tuhan, dipakai Tuhan. Itu. Jadi keputusan di tangan kalian, tapi Tante Hana bilang, jangan memutuskan yang gegabah. Jangan memutuskan, aku enggak perlu pengayoman pranikah. Jangan. Apalagi kalau kalian pengen diberkati di gereja ini, mendingan kalian dari sejak tertarik sama cewek, mau pacaran dan sebagainya, kalian betul-betul terbuka pada orang-orang yang kalian percayai, yaitu pemurid-pemurid kalian. Pengayoman pranikah itu bentuk kasih saya dan para pemimpin kepada saudara. Saya mau ngajak nyanyi lagu, Christ is enough for me. Everything I need is in you, is in Christ. No turning back, I have decided to follow you, to follow Jesus, to obey the word of God. The world behind me, the cross before me. I have decided to follow Jesus karena kalian percaya Kristus itu cukup dan mau kalian izinkan untuk menjadi penguasa dalam hubungan-hubungan pacaran kalian. Semua teman-teman yang belum berpacaran bukan akhirnya dengan khotbah ini disuruh-suruh pacaran, enggak. Tetapi pelayanan pengayoman pranikah harus dikenal, harus disosialisasikan dengan luas supaya teman-teman mengambil benefit dari pelayanan ini.